Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eli Rizkiana dan Muhammad Alwi Haddad akan membahas materi tentang pembelajaran tematik. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut, seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode kritis dalam perkembangan anak. Atas dasar pemikiran tersebut, dan dalam rangka implementasi standar isi yang termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, maka pembelajaran pada kelas awal sekolah dasar, yakni kelas 1, 2, dan 3, lebih sesuai jika dikelola dalam pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama, progresivisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, humanisme. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Landasan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya, arti penting pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Berikutnya adalah beberapa ciri dari pembelajaran tematik. Di sini terdapat 6 ciri. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Prinsip pembelajaran tematik. Beberapa prinsip pembelajaran tematik adalah yang pertama, berorientasi pada tingkat usia, perbedaan individu dan karakteristik sosial budaya anak. Yang kedua, tema harus berkaitan secara langsung dengan pengalaman hidup real anak. Yang ketiga, tema harus menyajikan konsep untuk diselidiki oleh anak. Yang keempat, harus didukung oleh sesuatu pengetahuan yang telah rinci secara cermat. Yang kelima, tema harus mengintegrasikan isi dan proses belajar. Keenam, informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan melalui pengalaman langsung yang melibatkan penemuan aktif.
Kegiatan yang berhubungan dengan tema harus menggambarkan bidang. Yang ke-8, kurikulum dan mendukung keterpaduannya. Yang ke-9, dalam pembelajaran tema, isi yang sama harus diberikan lebih dari satu kali dan dimasukkan ke dalam jenis-jenis kegiatan yang berbeda. Yang 10, tema harus memungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan proyek yang diprakarsai dan dipimpin oleh anak. Yang ke-11, tema harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mendokumentasikan dan merefleksikan hal yang telah mereka pelajari. 12, mereka harus memasukkan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga anak. 13, yang terakhir, setiap tema harus diperluas atau direvisi sesuai dengan minat dan pemahaman yang ditunjukkan oleh anak. Karakteristik pembelajaran tematik. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pemilihan dan pengembangan tema dalam pembelajaran tematik. Pemilihan tema, guru dalam menerapkan pembelajaran tema dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih tema yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran tema. Ada 5 kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih tema untuk pembelajaran. Yang pertama, relevansi topik dengan anak. Yang kedua, kegiatan pengalaman langsung. Yang ketiga, variasi dan keseimbangan dalam kurikulum. Yang keempat, ketersediaan alat dan sumber yang berkaitan dengan tema. Yang kelima, potensi proyek. Dalam pengembangan tema, ada 5 langkah untuk mengembangkan tema ke dalam konsep-konsep yang dapat dipelajari oleh anak. Yang pertama, pilihlah tema dengan mempertimbangkan 5 kriteria seperti yang telah dikemukakan di atas. Yang kedua, gunakanlah buku-buku referensi, majalah, buku bacaan anak, orang lain sebagai sumber untuk mengidentifikasi sub-subtopik dan sejumlah istilah, fakta, dan prinsip yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga, kelompokkan TFP sesuai dengan subtopik yang dipilih. Yang keempat, dengan memperhatikan pemahaman guru tentang minat dan kemampuan anak, tentukan apakah konsep-konsep tersebut cocok kelas yang akan kita bimbing. Jika tidak cocok, pilih kembali TFP yang dari setiap subtopik. Yang kelima, ambillah 10 sampai dengan 15 TFP yang relevan dengan tema yang akan disajikan. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik diterapkan ke dalam 3 langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal bertujuan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kegiatan akhir, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa atas keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Penilaian dalam pembelajaran tematik, maka evaluasi dilakukan dengan beberapa prinsip dasar. Yang pertama, penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator masing-masing kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Kedua, penilaian dilakukan secara terus-menerus dan selama proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, hasil karya peserta didik dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru dalam mengambil keputusan untuk peserta didik. Keempat, penilaian di kelas 1, 2, dan 3 SD mengikuti penilaian mata pelajaran lainnya. Di SD, mengingat peserta didik kelas 1 SD belum semuanya bisa baca tulis, maka cara penilaiannya tidak ditekankan pada penilaian secara tertulis. Yang terakhir, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu, penguasaan terhadap kemampuan tersebut adalah prasyarat untuk kenaikan kelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.